Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini kita akan membahas berapa biaya yang kita keluarkan untuk membuat sebuah website. Simak terus videonya. Oke, di video kali ini saya akan rinci dan juga bahas bagaimana dan berapa biaya pembuatan website ya. Meskipun pembuatan website ini sangat relatif karena ini akan bergantung dengan spek dari website itu sendiri begitu ya. Jadi tidak bisa jadi patokan. Tetapi saya akan bahas ini biaya yang mungkin paling minim lah, minimal itu berapa untuk membuat website ya. Nah, sebelum ke biaya, ini ada beberapa aspek ya ataupun item-item yang memang harus kita miliki untuk membuat satu website. Yang pertama itu ada web hosting. Nah, jadi hosting ini biasanya tempat penyimpanan file ya, atau mungkin kalau di komputer istilahnya hard disk lah ya, begitu. Kemudian yang kedua itu ada domain. Nah, domain ini alamat di internet, misalnya google.com, yahoo.com. Nah, itu adalah domain. Nah, kita juga harus memikirkan apa domain kita. Nah, ini juga aspek kedua untuk memiliki website. Yang ketiga adalah desain. Nah, desain ini banyak yang gratis di Google ya. Bisa dicari. Itu banyak yang gratis, namun eh, jadi kalau kalian menggunakan desain webnya yang gratis itu kalian tidak kena anggaran lagi untuk didesain website. Tetapi kalau yang ingin meningkatkan dengan karakter yang unik misalnya, ataupun dengan yang memang menarik tampilan dan khusus gitu ya untuk perusahaan meningkatkan branding, biasanya memang desain ini keluar anggaran lagi, dan ini relatif dari dari siapa yang membuat tampilan di webnya gitu. Jadi ini bisa tergantung dan seberapa rumit codingnya biasanya desain ini. Jadi desain ini menjadi item yang opsional. Kalau yang untuk pemula mungkin ini bisa dihilangkan. Kita gunakan yang gratis-gratis saja, dicari di Google gitu. Jadi menghemat pengeluaran untuk pembuatan website. Yang selanjutnya ada plugin. Nah, plugin ini adalah tools ya atau alat yang bisa menambahkan fitur ke dalam website gitu. Jadi banyak plugin yang gratis itu dan sangat berguna untuk di website kita. Tapi banyak juga yang berbayar gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan plugin juga karena nanti akan sangat berat dan juga sangat lemot gitu ya websitenya, sangat susah diakses. Jadi gunakan dengan bijak. Jadi plugin yang hanya diperlukan oleh kita saja yang dipakai gitu ya. Bila perlu, kalau memang ada yang lebih bagus dan berbayarnya, itu bisa menggunakan yang berbayar. Kemudian ada juga biaya keamanan ya tambahan. Ini tidak wajib, tetapi memang Google sangat merekomendasikan ini untuk masalah keamanan di website ya. Jadi direkomendasikan untuk menggunakan SSL. Nah, nanti di video selanjutnya mungkin kita akan bahas apa itu domain, SSL, web hosting dan sebagainya ya, lebih detail. Jadi SSL ini biasanya direkomendasikan oleh Google dan juga diprioritaskan dalam mesin pencarian gitu ya. SSL sendiri ini berbayar, meskipun ada yang gratis ya. Jadi kalau yang gratis misalnya ada yang Let's Script misalnya. Kalau yang berbayar ada Komodo, ada banyak hal ya SSL itu, dan ini menjadi item aspek pengeluaran untuk website. Misalnya ya, kalau saya kasih contoh untuk yang minim sekali website yang awal itu, misalnya misal ini ya, dan ini harga tergantung penyedia hostingnya dan juga vendornya ya. Jadi bisa beda-beda tiap merek begitu. Misalnya web hosting kita menggunakan yang 350.000 per tahun. Nah, kalau 350.000 per tahun itu ya per bulan ya mungkin berapa puluh ribu gitu ya. Jadi cenderung murah lah ya, karena ini bayarannya per tahun. Kemudian ditambah lagi domain kita, misalnya kalau saya misalnya muhajirafandi.com. Nah, itu 150.000 per tahun. Jadi kalau 150.000 per tahun dibagi ya 12 bulan ya, berarti per bulan itu cenderung murah lah ya.
Kemudian SSL 100 untuk keamanan ya, SSL itu 150.000 per tahun misalnya. Jadi dalam setahun itu kita butuh keuangan untuk membuat website itu sekitar 650.000 untuk satu web. Jadi modal yang cukup terjangkau, tidak mahal dan juga mungkin tidak murah ya untuk pemula, tetapi cukup signifikan untuk meningkatkan kredibilitas dan juga jangkauan ya dari customernya. Jadi silakan lengkapnya penjelasannya ada di video sebelumnya ya, tentang keuntungan memiliki website dan juga seberapa penting kita memiliki website ya. Tetapi pengeluarannya itu per tahun itu 650.000. Jadi kalau dibagi 12 bulan itu ya per bulan masih murah lah ya. Dan ini bayarnya biasanya bisa per tahun, bisa per 2 tahun, bisa juga per bulan. Jadi gimana kita kondisinya? Kalau misalnya memang kita mau per bulan karena kos kitanya memungkinkan untuk per bulan ya per bulan. Nah kalaupun bisa per tahun ya cenderung lebih murah ya, maka per tahun gitu. Nah, kemudian itu contoh biaya membuat website pertama ya. Selanjutnya itu biasanya tinggal install saja CMS, yang kemudian cari template yang gratis dan juga dikustomisasi begitu. Jadi dan domainnya sudah premium ya di sini karena kita berbayar per tahun. Nah itu biaya minimal ya untuk membuat website itu sekitar 650.000. Nah itu tidak termasuk jika kalian menambahkan biaya tambahan misalnya dengan desain premium, kemudian dengan hosting yang memang speknya lebih tinggi dan sebagainya, itu mungkin bisa bertambah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian ingin mulai membuat website dan juga membeli hosting, dan kalian berminat untuk membuka hosting di Niaga Hoster, saya memiliki kode untuk mendapatkan diskon 20-70% di deskripsi di bawah. Silakan gunakan kode itu untuk menghemat pembuatan website kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.